Selamat malam teman-teman semua dan Bu Syifa. Kami dari kelompok 8. Pada malam ini kami akan presentasi dengan topik risiko usaha. Untuk topik selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, izin selamat malam Bu Syifa dan teman-teman semuanya. Jadi sebelumnya tadi kan kita sudah mendengarkan dari kelompok sebelumnya itu tentang mendirikan usaha. Nah, selanjutnya dari kelompok kami, tentunya setelah mendirikan usaha pasti para pemilik usaha itu memikirkan bagaimana sih risiko terkait usahanya itu sendiri. Nah, di kelompok kami ini sebagai dalam akan dijelaskan dalam 6 bagian besar. Itu yang pertama ada pengantar risiko usaha, lalu selanjutnya nanti akan ada jenis-jenis risiko, bagaimana cara mengidentifikasi, lalu menganalisis risiko itu sendiri, lalu yang terakhir itu gimana caranya untuk menghadapi dari risiko usahanya. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian risiko usaha. Di bagian ini kita juga akan membahas tentang 4 hal. Apa sih sebenarnya pengertian risiko usaha itu? Hubungannya sama jiwa wirausaha itu seperti apa? Lalu kenapa risiko itu bisa muncul? Dan yang terakhir, kenapa sih manajemen risiko ini penting banget buat dipelajari? Lalu ini di pengertian risiko usaha dulu ya. Jadi kalau bicara tentang soal risiko usaha, itu sederhananya adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang bisa bikin usaha kita rugi atau enggak sesuai harapan. Tapi ini ada 3 poin penting yang saya highlight. Yang pertama dari definisi ini, yang pertama itu ketidakpastian. Risiko itu selalu berhubungan dengan sesuatu yang nggak bisa kita prediksi 100%. Kita nggak pernah tahu pasti apakah usaha itu bakal untung ataupun rugi. Yang bisa kita lakukan cuma memperkirakan kemungkinannya. Lalu yang kedua itu tadi kemungkinan rugi, ini bukan cuma soal masalah uang, tapi juga rugi itu bisa berupa kehilangan pelanggan, reputasi atau reputasinya rusak, atau bahkan juga bisa kehilangan tim kerja yang bagus. Lalu yang ketiga itu resiko itu bisa dikelola. Jadi bukan berarti kalau ada resiko kita itu harus lari dari resiko tersebut. Justru tugas kita itu sebagai pemilik usaha itu ya belajar bagaimana cara mengelolanya, bukan menghindarinya. Tuh, selanjutnya. Lalu di sini hubungan risiko dan kewirausahaan. Hubungannya wirausahaan dan risiko itu sendiri. Wirausahawan adalah pengambil risiko yang terstruktur, yang terukur, maaf. Lalu semakin besarnya risiko, maka semakin besar juga potensi keuntungannya. Keberanian menghadapi risiko adalah ciri khas jiwa dari wirausaha itu sendiri. Lalu manajemen risiko itu membedakan wirausahawan sukses dari wirausahawan yang sukses dan yang gagal gitu. Lalu penyebab munculnya risiko itu keputusan manajemen kapasitas SDM dan juga kondisi keuangan dari segi internal. Lalu kalau misalkan dari segi eksternalnya itu sendiri adanya perubahan pasar, regulasi pemerintah, kemudian kondisi ekonomi. Lalu kalau misalkan dari sisi alamnya itu ada bencana, pandemi, atau force majeure yang tidak terduga. Kalau misalkan dari sisi teknologi itu bisa dari disrupsi digital, perubahan sistem, ataupun serangan cyber. Selanjutnya, nah yang saya jelaskan selanjutnya yaitu terkait dengan pentingnya manajemen risiko. Apa saja sih pentingnya untuk memanage risiko ini? Yang pertama itu dengan melindungi aset, menjaga modal dan sumber daya usaha dari kerugian yang besar. Lalu stabilitas bisnis, memastikan kelangsungan operasional jangka panjang, kepercayaan investor, meningkatkan kredibilitas di mata investor dan juga mitra kerja. Lalu kepuasan pelanggan, menjaga kualitas layanan meskipun ada gangguan. Lalu inovasi terarah, mendorong pengambilan risiko yang terukur dan cerdas. Lalu yang terakhir itu ada keunggulan kompetitif, di mana usaha yang siap menghadapi risiko lebih adaptif. Selanjutnya mungkin dijelaskan sama rekan saya.
Berdasarkan sumbernya, resiko usaha dibedakan menjadi dua. Yang pertama internal, yang kedua eksternal. Resiko usaha internal itu bersumber dari dalam usaha itu sendiri, dapat dikendalikan atau diminimalkan oleh wirausahawan, muncul dari keputusan sistem dan sumber daya internal usaha. Di sisi lain, untuk resiko usaha eksternal itu resiko yang bersumber dari luar usaha. Umumnya tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh wirausahawan. Wirausahawan hanya bisa mengantisipasi dan beradaptasi. Untuk jenis risiko usaha internal ada empat. Yang pertama ada risiko keuangan. Risiko keuangan itu adalah ketidakmampuan usaha memenuhi kewajiban keuangan. Contohnya, arus kas terganggu, modal tidak mencukupi, utang menumpuk, salah kalkulasi harga jual. Untuk dampaknya, usaha tidak bisa beroperasi secara berkelanjutan. Yang kedua ada risiko operasional. Risiko operasional itu adalah gangguan pada proses produksi atau kegiatan sehari-hari usaha. Contohnya seperti kerusakan mesin, keterlambatan bahan baku, kesalahan proses produksi, standar kualitas tidak konsisten. Akibatnya, pesanan tidak terpenuhi dan pelanggan menjadi kecewa. Untuk risiko usaha internal yang ketiga adalah risiko sumber daya manusia, yaitu risiko yang berkaitan dengan tenaga kerja dalam usaha. Contohnya, karyawan kunci mengundurkan diri mendadak, rendahnya produktivitas, konflik internal, dan kurangnya kompetensi. Akibatnya, operasional terganggu, kualitas menurun. Yang keempat, risiko teknologi, yaitu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan memanfaatkan teknologi. Contohnya sistem rusak, data hilang, tidak mampu beradaptasi dengan teknologi baru, keamanan bocor. Dampaknya, kerugian operasional dan reputasi usahanya akan hancur. Untuk jenis risiko usaha eksternal ada empat. Yang pertama, risiko pemasaran, yaitu ketidakpastian dalam menjual produk atau jasa ke pasar. Contohnya, permintaan pasar turun, harga tidak kompetitif, produk tidak sesuai selera konsumen, strategi promosi tidak efektif. Dampaknya, penjualan menurun dan stok menjadi menumpuk. Yang kedua, risiko persaingan, yaitu ancaman dari kompetitor yang ada maupun yang baru masuk. Contohnya, pesaing menawarkan harga lebih murah, produk baru yang lebih inovatif dari kompetitor, dan persaingan tidak sehat. Dampaknya, pangsa pasar berkurang dan pelanggan akan berpindah ke kompetitor. Yang ketiga, risiko hukum dan regulasi, yaitu perubahan aturan yang berdampak pada operasional usaha. Contohnya perubahan pajak, persyaratan izin usaha baru, regulasi lingkungan yang memperketat produksi. Dampaknya, biaya operasional akan meningkat dan usaha tidak bisa beroperasi tanpa izin. Yang keempat, resiko ekonomi dan lingkungan, yaitu resiko dari kondisi makroekonomi dan alam. Contoh ekonomi yaitu seperti adanya inflasi, kenaikan harga bahan baku, krisis ekonomi, dan fluktuasi nilai tukar. Untuk contoh lingkungan, itu seperti adanya bencana alam, wabah penyakit, dan perubahan iklim. Dampaknya, biaya produksi akan meningkat dan operasional usaha akan terhenti. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi risiko usaha. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan identifikasi risiko usaha. Identifikasi risiko usaha adalah proses untuk menemukan, mengenali, dan mencatat berbagai risiko yang berpotensi muncul dalam kegiatan operasional sebuah usaha. Dengan kata lain, sebelum risiko benar-benar terjadi, seorang wirausahawan harus mampu memperkirakan berbagai kemungkinan yang dapat menghambat jalannya bisnis. Tujuan dari identifikasi risiko ada tiga. Pertama, mengantisipasi kerugian sebelum benar-benar terjadi. Dengan mengetahui risiko sejak awal, kita dapat menyiapkan langkah pencegahan sehingga dampak kerugian dapat diminimalkan. Kedua, membantu pengusaha mengambil keputusan yang lebih aman dan strategis. Setiap keputusan bisnis pasti memiliki risiko.
Namun, jika risikonya sudah dikenali terlebih dahulu, maka keputusan yang diambil akan lebih tepat dan terukur. Ketiga, menyiapkan mental dan rencana cadangan. Dalam dunia usaha, tidak semua berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, seorang wirausahawan harus memiliki alternatif solusi apabila terjadi kendala yang tidak diharapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa identifikasi risiko bukan untuk membuat kita takut menjalankan usaha, melainkan agar kita lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang mungkin akan muncul. Slide selanjutnya, sumber risiko usaha. Selanjutnya kita membahas mengenai sumber risiko usaha. Secara umum, sumber risiko dibedakan menjadi dua, yaitu risiko internal dan risiko eksternal. Risiko internal merupakan risiko yang berasal dari dalam perusahaan atau usaha itu sendiri. Contohnya adalah keterbatasan modal, kesalahan dalam manajemen atau pengelolaan keuangan, serta kerusakan alat produksi maupun kelalaian karyawan. Risiko-risiko ini SDM serta pengawasan yang efektif. Sedangkan risiko eksternal berasal dari luar perusahaan yang biasanya lebih sulit dikendalikan. Contohnya adalah perubahan tren pasar atau selera konsumen, munculnya pesaing baru, serta kebijakan pemerintah maupun kondisi ekonomi seperti inflasi. Walaupun risiko eksternal tidak dapat dikendalikan secara langsung, perusahaan tetap harus mampu mengantisipasinya dengan terus mengikuti perkembangan pasar dan menyusun strategi bisnis yang adaptif. Jadi memahami sumber risiko sangat penting agar kita dapat menentukan langkah pencegahan yang sesuai dengan jenis risiko yang dihadapi. Slide selanjutnya. Cara menemukan risiko. Setelah mengetahui sumber risikonya, langkah berikutnya adalah mengetahui bagaimana cara menemukan risiko tersebut. Cara pertama adalah brainstorming, yaitu melakukan diskusi bersama anggota tim untuk mengumpulkan semua kemungkinan masalah yang dapat terjadi selama menjalankan usaha. Semakin banyak ide yang muncul, semakin mudah kita mengidentifikasi potensi risiko. Cara kedua adalah analisis data historis, artinya kita mempelajari pengalaman kegagalan di masa lalu, baik yang pernah dialami perusahaan sendiri maupun perusahaan lain sebagai pembelajaran agar kesalahan yang sama tidak terulang. Cara ketiga adalah observasi alur kerja, yaitu mengamati secara langsung setiap proses bisnis, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga produk sampai ke tangan konsumen. Dengan observasi, kita dapat menemukan titik-titik yang berpotensi menimbulkan masalah. Cara yang terakhir adalah survei atau wawancara kepada pihak-pihak yang terkait, seperti karyawan, pelanggan, maupun ahli di bidang tersebut. Pendapat mereka seringkali memberikan informasi yang sangat berharga mengenai risiko yang mungkin tidak terlihat oleh manajemen. Dengan menggabungkan keempat metode tersebut, proses identifikasi risiko akan menjadi lebih lengkap dan akurat. Slide selanjutnya. Contoh daftar risiko usaha. Sebagai contoh penerapan identifikasi risiko, pada slide ini ditampilkan contoh risiko yang mungkin terjadi pada sebuah usaha kuliner atau kafe. Risiko pertama adalah risiko bahan baku. Misalnya, harga bahan baku tiba-tiba naik atau bahan makanan cepat membusuk, sehingga biaya produksi menjadi lebih tinggi. Resiko kedua adalah resiko operasional, seperti mesin kopi rusak atau listrik padam pada saat jam operasional yang sedang ramai. Hal ini dapat menghambat pelayanan kepada pelanggan. Risiko ketiga adalah risiko finansial, yaitu ketika penjualan tidak mencapai target sehingga pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk menutupi biaya operasional, seperti biaya sewa tempat, pembelian bahan baku, maupun gaji karyawan. Selanjutnya ada risiko reputasi. Risiko ini muncul ketika pelanggan memberikan ulasan negatif mengenai kebersihan, rasa makanan, atau pelayanan, kemudian menyebar luas melalui media sosial. Dampaknya bisa sangat besar karena dapat menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap usaha tersebut. Dari contoh ini, kita dapat melihat bahwa satu jenis usaha dapat menghadapi berbagai macam risiko sekaligus. Oleh karena itu, identifikasi risiko harus dilakukan secara menyeluruh agar setiap risiko dapat diantisipasi sejak awal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Nurhalis.
Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar, silakan. Baik, terima kasih Bu. Di bagian ini kita akan membahas tentang analisis risiko usaha. Jadi, risiko usaha adalah proses untuk mengukur dan mengevaluasi seberapa besar dampak serta kemungkinan suatu risiko bisa terjadi dalam sebuah bisnis. Dengan kata lain, kita tidak hanya mencari tahu apa risikonya, tetapi juga menilai seberapa serius risiko tersebut. Tujuan dari analisis risiko ini ada dua. Pertama, supaya kita tahu risiko mana yang paling berbahaya. Kedua, agar kita bisa menentukan prioritas menangannya sehingga waktu, tenaga, dan biaya yang kita keluarkan menjadi lebih efektif dan efisien. Tolong slide selanjutnya, Mas. Mbak. Selanjutnya adalah penilaian kemungkinan atau likelihood. Di tahap ini, kita mengukur seberapa besar peluang suatu risiko akan terjadi. Biasanya dibagi menjadi 5 tingkat. Yang pertama, kemungkinannya adalah sangat jarang. Artinya, hampir tidak pernah terjadi. Misalnya, sebuah toko mengalami gempa bumi di daerah yang memang tidak rawan gempa. Kemudian, kemungkinan yang selanjutnya adalah jarang, yaitu mungkin hanya terjadi sekali dalam beberapa tahun. Misalnya server toko online mengalami gangguan yang besar. Selanjutnya adalah kemungkinan yang mungkin. Artinya, risiko tersebut bisa saja terjadi dalam siklus bisnis. Contohnya, penjualan menurun saat musim hujan atau setelah hari raya. Kemudian selanjutnya adalah sering, yaitu terjadi berulang dalam periode tertentu. Misalnya, keterlambatan pengiriman bahan baku yang hampir terjadi setiap bulan. Dan yang terakhir adalah sangat sering, yaitu hampir pasti terjadi jika tidak ada tindakan pencegahan. Contohnya komplain pelanggan akibat keterlambatan pengiriman karena perusahaan tidak memiliki sistem pengiriman yang baik. Jadi, semakin tinggi kemungkinan suatu risiko terjadi, maka semakin besar perhatian yang harus diberikan. Selanjutnya, selain melihat kemungkinan, kita juga harus menilai dampaknya atau impact. Dampak ini menunjukkan seberapa besar kerugian yang akan dialami jika risiko benar-benar terjadi. Yang pertama adalah dampak ringan, yaitu dampak yang tidak terlalu mengganggu operasional bisnis. Contohnya, salah cetak pada kemasan produk. Memang perlu diperbaiki, tetapi bisnis tetap bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah dampak sedang, dampak yang mulai memengaruhi kondisi bisnis. Misalnya, target penjualan bulanan turun sekitar 10% atau arus kas sedikit terganggu. Namun, kondisi ini masih bisa diatasi dengan strategi pemasaran atau efisiensi biaya. Terakhir adalah dampak yang berat, yaitu resiko yang bisa menghentikan operasional usaha atau bahkan menyebabkan kebangkrutan. Contohnya kebakaran gudang, serangan cyber yang menghilangkan data penting, atau tuntutan hukum yang nilai kerugiannya sangat besar. Jadi, semakin besar dampaknya, semakin tinggi pula prioritas penanganannya. Selanjutnya, nah, setelah mengetahui kemungkinan dan dampaknya, langkah berikutnya adalah menentukan prioritas risiko menggunakan matrik risiko. Caranya dengan menggabungkan nilai kemungkinan dan nilai dampak. Yang pertama adalah zona merah atau prioritas utama. Ini adalah risiko yang sering terjadi dan dampaknya besar sehingga harus segera ditangani. Contohnya, sebuah usaha kuliner sering mengalami pemadaman listrik sehingga bahan makanan rusak dan penjualan berhenti. Solusinya bisa dengan menyediakan genset atau freezer cadangan. Yang kedua adalah zona kuning, yaitu risiko dengan dampak sedang atau kemungkinan terjadinya tidak terlalu tinggi, tetapi tetap harus dipantau. Contohnya, harga bahan baku yang naik menjelang hari raya atau hari besar. Risiko ini tidak selalu terjadi, tetapi pelaku usaha perlu menyiapkan stok atau mencari pemasok alternatif. Yang terakhir adalah zona hijau, yaitu risiko dengan kemungkinan kecil dan dampak yang ringan. Contohnya, pelanggan salah menyebutkan nama saat memesan minuman sehingga hanya perlu dibuat ulang dengan biaya yang relatif kecil. Risiko seperti ini masih bisa diterima dan tidak menjadi prioritas utama. Jadi matriks risiko membantu pelaku usaha menentukan risiko mana yang harus ditangani lebih dahulu, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat digunakan secara lebih efektif. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Setelah kita berhasil mengidentifikasi dan menganalisis risiko, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menentukan strategi mitigasi.
Dalam kewirausahaan, tujuan kita bukan untuk menghilangkan risiko sepenuhnya, karena itu mustahil, melainkan untuk mengendalikan dampaknya. Ada 5 strategi utama yang akan kami paparkan. Yang pertama, risk avoidance atau menghindari risiko. Ini adalah strategi defensif yang paling murni. Kita memutuskan untuk tidak menjalankan sebuah rencana atau proyek jika risikonya dianggap terlalu besar dan tidak sebanding dengan potensi keuntungan. Contohnya, misalkan kita punya usaha catering skala menengah. Tiba-tiba ada tawaran untuk menyuplai makanan laut mentah seperti sushi atau sashimi untuk sebuah acara besar di luar kota. Namun kita tahu bahwa sistem logistik pendingin di daerah tersebut sangat buruk. Risikonya adalah keracunan makanan massal yang bisa berujung pada tuntutan hukum dan kebangkrutan. Dalam kasus ini, lebih baik kita menolak pesanan tersebut. Kehilangan satu potensi omset jauh lebih baik daripada mempertaruhkan seluruh bisnis kita. Yang kedua, risk reduction atau mengurangi risiko. Berbeda dengan yang tadi, risk avoidance, di sini kita tetap maju mengambil peluang bisnisnya, tetapi kita membangun pagar pengaman untuk menekan probabilitas dan dampak buruknya. Contohnya, jika kita membuka usaha konveksi atau pabrik garmen, risiko kebakaran dan kecelakaan kerja itu pasti selalu ada. Cara menguranginya adalah dengan memasang sistem sprinkler air otomatis di gudang bahan, melarang keras karyawan merokok di area produksi, lalu melakukan training keselamatan kerja setiap bulan. Risikonya tidak hilang, tapi kemungkinan kita perkecil secara drastis. Ketiga, pengendalian internal. Kalau strategi sebelumnya fokus pada operasional fisik, strategi ini fokus pada pengamanan sistem dari dalam, terutama untuk mencegah fraud atau penggelapan oleh internal perusahaan. Contohnya, kita membuka usaha kedai kopi yang cukup ramai. Agar kasir tidak mencurangi pendapatan, kita menerapkan pemisahan tugas. Karyawan yang menerima uang di kasir tidak boleh merangkap sebagai orang yang melakukan rekap pembukuan harian di belakang. Slide selanjutnya. Yang keempat, perencanaan usaha, business planning. Banyak wirausahawan pemula yang hancur saat krisis karena mereka lupa merencanakan skenario terburuk. Misal, jika harga bahan baku naik 20%, apa yang akan kita lakukan? Jika tiba-tiba ada pesaing baru, strategi promosi apa yang harus kita lakukan? Dengan memiliki rencana cadangan, kita tidak akan panik pada saat badai bisnis datang. Contohnya, sebelum meluncurkan produk roti, kita sudah menghitung skenario di atas kertas. Bagaimana jika harga tepung terigu dan gula tiba-tiba melonjak 30% karena gagal panen global? Di dalam bisnis plan, kita sudah harus punya jawaban strategisnya. Apakah kita akan mengurangi ukuran roti sebesar 5%? Atau menaikkan harga jual menjadi 2.000 atau mencari supplier substitusi. Jadi ketika krisis itu benar-benar datang, kita tidak mengambil keputusan berdasarkan kepanikan, melainkan berdasarkan data yang sudah direncanakan. Lalu yang terakhir, diversifikasi. Ada pepatah emas dalam investasi dan bisnis, jangan taruh semua telurmu di dalam satu keranjang. Jika kita memiliki satu produk, bisnis kita sangat rentan. Misalnya jika kita memiliki kafe, jangan hanya mengandalkan penjualan dari dine-in, tapi juga kembangkan layangan, misalkan catering, penjualan biji kopi secara daring, atau kemitraan dengan aplikasi pengiriman makanan. Jika satu sektor lesu, sektor lain akan menjaga arus kas tetap aman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Yuda. Untuk selanjutnya, kita masih akan membahas tentang cara menghadapi risiko usaha. Nah, selanjutnya adalah risk transfer atau pengalihan risiko. Transfer risiko adalah strategi mengalihkan beban finansial akibat suatu risiko kepada pihak lain. Nah, meskipun risikonya tetap ada, tapi tanggung jawab atas biaya kerugian dialihkan melalui perjanjian atau kontrak. Bentuk-bentuk dari transfer risiko itu yang pertama ada asuransi. Nah, ini adalah cara paling umum untuk mengalihkan risiko. Contohnya adalah asuransi kebakaran untuk toko, asuransi jiwa bagi karyawan kunci, dan asuransi pengiriman barang. Nah, yang kedua adalah outsourcing atau alih daya. Ini menggunakan jasa pihak ketiga untuk menjalankan aktivitas tertentu. Contohnya adalah usaha kuliner menggunakan layanan Gojek atau Grab untuk pengiriman. Nah, jika makanan rusak atau tumpah saat pengiriman, tanggung jawab berada pada pihak kurir sesuai ketentuan yang berlaku.
Kemudian yang ketiga ada kontrak kerjasama, yaitu membuat perjanjian tertulis yang mengatur pembagian tanggung jawab risiko. Contohnya adalah supplier bertanggung jawab mengganti bahan baku yang rusak selama proses pengiriman sesuai isi kontrak. Kemudian, risiko ini biasanya membutuhkan biaya atau premi asuransi atau fee jasa. Nah, tapi biaya itu lebih kecil jika dibandingkan dengan kerugian besar yang nanti mungkin bisa terjadi. Begitu. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah risk retention atau penahanan risiko, yaitu strategi menerima atau menanggung sendiri risiko yang terjadi. Jadi risk retention ini adalah kebalikan dari cara menghadapi risiko yang sebelumnya. Kalau yang tadi kita mengalihkan ke pihak lain, kalau yang ini risikonya kita tanggung sendiri. Strategi ini dipilih jika dampak kerugian relatif kecil atau biaya penanganannya lebih besar daripada nilai kerugiannya. Nah, bentuk-bentuk penanganan risiko itu ada retensi aktif atau sadar. Retensi aktif ini perusahaan mengetahui adanya risiko dan menyiapkan dana untuk mengatasinya. Contohnya adalah menyediakan dana cadangan atau self-insurance untuk mengganti barang yang rusak. Dan bisa juga menyiapkan anggaran perawatan atau perbaikan ringan mesin produksi. Yang kedua ada retensi pasif atau tidak sadar. Nah, ini perusahaan tidak menyadari adanya risiko, sehingga harus menanggung kerugian saat risiko terjadi. Contohnya adalah tidak mengetahui perubahan aturan pajak, sehingga terkena denda dan harus membayarnya sendiri. Risk retention sebaiknya diterapkan hanya pada risiko dengan dampak rendah dan kemungkinan kecil, serta didukung dengan dana cadangan atau cash reserve agar usaha tetap stabil saat menghadapi kerugian kecil. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah evaluasi risiko, yaitu pemantauan dan tinjauan ulang. Evaluasi risiko adalah proses meninjau kembali efektivitas strategi manajemen risiko yang telah diterapkan. Manajemen risiko bersifat berkelanjutan sehingga perlu dievaluasi secara rutin. Nah, mengapa perlu dievaluasi? Yang pertama adalah lingkungan bisnis selalu berubah. Yaitu kompetitornya bisa berubah, regulasi berubah, dan apalagi tren pasar yang selalu fluktuatif. Kemudian yang kedua adalah tingkat risiko dapat berubah dari waktu ke waktu. Yang ketiga, memastikan strategi yang diterapkan tetap efektif. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih cara melakukan evaluasi gitu. Yang pertama, kita bisa review berkala, yaitu melakukan evaluasi setiap 3 atau 6 bulan. Kemudian selanjutnya kita bisa membandingkan prediksi dengan realisasi. Nilai apakah dampak risiko sesuai perkiraan dan apakah strategi berhasil mengurangi kerugian. Yang ketiga, perbarui daftar risiko atau risk register. Tambahkan risiko baru dan hapus risiko yang sudah tidak relevan. Yang terakhir, gunakan indikator peringatan dini atau early warning system. Jika penjualan turun 20% dalam 1 bulan, segera evaluasi strategi pemasaran sebelum kerugian semakin besar. Slide selanjutnya. Nah, terakhir adalah kesimpulan dari penjelasan kami pada malam hari ini. Yang pertama adalah risiko merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari setiap usaha. Seorang wirausaha tidak menghindari risiko tetapi mengelolanya dengan baik. Kedua, risiko terbagi menjadi risiko internal yang masih dapat dikendalikan dan risiko eksternal yang sulit dikendalikan tetapi dapat diantisipasi. Ketiga, sebelum menentukan tindakan, risiko perlu diidentifikasi dan dianalisis agar diketahui tingkat kemungkinan dan dampaknya. Oh, ini mohon maaf untuk yang selanjutnya, ini sama untuk yang keempat dan 5. Mohon maaf, saya double menuliskannya di sini. Selanjutnya, dalam mengolah risiko, terdapat 6 strategi utama, yaitu yang pertama adalah risk avoidance, menghindari risiko.
kedua risk reduction, mengurangi risiko, tiga risk planning, perencanaan risiko, keempat diversifikasi, kelima risk transfer, mengalihkan risiko, dan keenam risk retention atau menanggung risiko yang masih dapat diterima. Nah, terakhir, evaluasi risiko harus dilakukan secara berkala agar strategi yang diterapkan tetap efektif dan usaha dapat terus berkembang. Baik, Ibu, sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Etika dan teman-teman dari kelompok 8 ya, atas paparannya terkait dengan resiko usaha. Ya, baik. Kalau begitu kita akan mulai sesi diskusinya ya, rekan-rekan ya. Boleh silakan pertanyaan dari kelompok 7 dulu satu, baru nanti kita ambil satu pertanyaan lagi dari rekan-rekan yang hadir hari ini dan ingin bertanya kepada paparan yang sudah disampaikan kepada kelompok 8 terkait dengan paparannya yang sudah disampaikan. Ya, kepada kelompok 7, perwakilan kelompok 7 dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, izin Bu, saya Mutia akan Ya, mengajukan Mutia, pertanyaan mewakili kelompok 7. silakan. Jadi saya pernah mendengar istilah bahwa ketidakpastian itu harus bisa didefinisikan menjadi resiko supaya dia bisa diukur dan dapat dimitigasi. Nah, anggaplah kelompok 8 saat ini adalah kumpulan pengusaha, kemudian saya adalah seorang investor asing. Di tengah ketidakpastian global seperti saat ini dan juga kebijakan pemerintah yang sepertinya berganti-ganti, tentu saya sebagai investor asing merasa ada ketidakpastian yang tentunya mengancam status modal saya sebagai investor asing. Nah, yang ingin saya tanyakan, langkah mitigasi resiko seperti apa yang akan disiapkan oleh pengusaha atau kelompok 8 sebagai pengusaha untuk ditawarkan kepada saya sebagai investor asing Ya, agar saya tetap bisa mempertahankan modal saya di usaha itu. Begitu. ya baik. Terima kasih Mbak Mutia. Baik sekali pertanyaannya ya. Studi kasus ya. Sebenarnya ini lebih ke studi kasus. Jadi terkait dengan selaku wirausahawan, bagaimana caranya memitigasi jika ada faktor eksternal yang muncul dan bagaimana meyakinkan investor itu bahwa apa namanya kondisi eksternal itu masih tetap bisa berjalan dengan tidak berpengaruh dengan bagaimana berjalannya bisnis kalian gitu ya. Studi kasus dari pertanyaan dari Mbak Mutia. Baik, ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan yang lain untuk melengkapi paparan dari kelompok 8 malam ini? Ada lagi? Boleh sambil diskusi ya kelompok 6 untuk pertanyaannya Mbak Mutia tadi. Kalau sudah didiskusikan, boleh langsung open mic aja. Kalau dari rekan-rekan lain tidak ada pertanyaan, saya mau bertanya untuk kelompok 8. Ya, jadi kan tadi kita sudah belajar ya, sudah mendengarkan paparan bahwa yang namanya risiko itu ada risiko internal sama eksternal gitu ya. Kalau untuk case startup gitu ya, istilahnya wirausaha yang baru merintis, yang baru dibuka gitu ya, usaha awal mula dibuka gitu. Kira menurut kelompok 8, antara risiko internal sama risiko eksternal itu yang paling bisa kita kendalikan tuh yang mana? Gitu. Sebenarnya jawabannya mungkin sudah bisa dari paparan tadi ya, disimpulkan dari paparan tadi gitu. Cuma untuk make it clear, karena ini merupakan inti dari paparan gitu,
Boleh didiskusikan kembali antara resiko internal sama resiko eksternal itu mana yang kita harus paling perhatikan supaya nanti eh, bisnisnya itu nggak langsung masuk ke zona merah gitu ya rekan-rekannya gitu. Dan eh, apa metode yang harus dilakukan gitu untuk mengkontrol dari apa namanya potensi resiko tersebut, even either itu internal atau eksternal. Silakan ya. Jadi ada dua pertanyaannya ya, antara risiko internal atau eksternal, mana yang paling harus diwaspadai supaya tidak masuk ke zona merah, dan kalau misalkan apa namanya sudah diwaspadai, solusi yang paling kira-kira solutif itu apa? Gitu. Untuk merangkum presentasi, silakan ya. Izin Bu menjawab pertanyaan yang dari Mbak Mutia. Ya, silakan Mas Nurhalis. Boleh, Izin silakan. Bu ya, kalau Mm-mm. misalkan ada yang salah mohon dikoreksi. Iya, silakan Mas. Eh, me- ada 3 langkah konkret yang bisa kita tunjukkan kepada investor berdasarkan materi yang telah kita sampaikan sebelumnya. Yang pertama adalah tunjukkan matriks risiko dan risk planning. Investor akan sangat tenang jika kita sudah memetakan potensi bahaya eksternal ke dalam matriks risiko. Kita bisa bilang ke investor, kami tahu risiko pasar bisa bergeser ke zona merah, dan ini adalah plan B serta plan C, plan D yang sudah kami siapkan jika hal itu terjadi. Kesiapan mental dan rencana cadangan inilah yang membangun reputasi dan kredibilitas kita di mata mitra atau investor. Kemudian terapkan strategi diversifikasi. Kita jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Tunjukkan kepada investor bahwa kita melakukan diversifikasi, baik itu variasi lini produk, perluasan segmen pasar, atau memiliki alternatif beberapa supplier. Jadi, kalau satu jalur eksternal terganggu, roda bisnis kita tidak akan langsung mandek. Kemudian yang terakhir adalah mekanisme risk transfer. Kita bisa meyakinkan investor dengan menunjukkan bahwa aset atau modal mereka terlindungi. Misalnya dengan mengasuransikan aset penting atau membuat kontrak kerjasama yang ketat dan dengan pihak ketiga. Ini membuktikan kepada investor bahwa jika terjadi hantaman eksternal, beban finansialnya tidak akan ditanggung sendirian oleh perusahaan karena sudah dialihkan secara legal. Jadi kesimpulannya, wirausahawan sukses yang disukai investor bukanlah mereka yang beruntung tidak punya masalah, melainkan mereka yang memiliki sistem manajemen risiko yang adaptif dan proaktif. Sekian, terima kasih Bu. Kalau misalkan salah, kurang tepat, mohon diperbaiki. Terima kasih. Ya, Semoga Mbak Mutia puas. ya gimana Mbak Mutia ditanya sama Mas Nurhalis? Jawabannya Ya, sudah. aman Bu. Ya, terima kasih atas jawabannya Mas Nurhali sudah meyakinkan. Alhamdulillah, terima kasih Mbak. Ya baik, terima kasih ya kelompok 8 atas tanggapannya gitu ya. Jadi memang yang harus diperhatikan untuk mitigasinya itu ada 3 ya. Contingency plan, berbagai plan untuk meyakinkan investor bahwa kalian walaupun ada faktor eksternal tetap masih bisa BEP gitulah ya minimal gitu. Terus ada diversifikasi kalau bahasanya siapa tadi ya presentasi itu jangan taruh telur di dalam satu keranjang saja. Terus terakhir ada risk transfer pakai asuransi eh, ekspedisi bisa, asuransi properti bisa, atau biasanya itu adendum ya rekan-rekan ya yang mungkin sama investor tuh biasanya ada yang namanya adendum kerjasama. Jadi ketika nanti muncul ada faktor-faktor eksternal yang muncul gitu bisa kontrak kontrak kerjasamanya itu di kontrak investornya itu diperbaharui diberlakukan adendum. Ya, pertanyaan terakhir tadi untuk menyimpulkan inti dari paparannya gitu ya, yang paling jadi highlight antara resiko internal sama eksternal mana yang paling krusial gitu. Jadi dan
ketika itu terjadi mitigasinya itu apa gitu ya. Harapannya, jawabannya dan apa namanya apa tanggapannya itu lebih ke yang apa ya istilahnya analisis ya rekan-rekan ya, jangan yang maksudnya yang tadi sudah dipaparkan itu dianalisa kembali dan bisa dirangkum menjadi satu kesimpulan yang komprehensif gitu. Jadi jangan cuma tadi baca PPT-nya aja. Silakan ya rekan-rekan. Pertanyaan terakhir untuk Vicon malam ini. Mohon izin, Bu. Iya, Ibu, saya mau mencoba menjawab. Nanti mohon koreksinya ya, Bu ya. iya, ya silakan Mbak. Oke, baik, Bu. Tadi kan eh untuk startup ya, Bu, mana yang lebih bisa kita kendalikan, apakah risiko internal atau eksternal gitu, Bu ya. Nah, menurut saya, Bu, risiko internal itu yang lebih mudah dikendalikan. Karena risiko itu berasal dari dalam perusahaan sendiri, Bu. Misalnya seperti pengelolaan keuangan, kualitas produk, bagaimana kita memilih kualitas produknya, kemudian sumber daya manusia, dan strategi bisnis yang ingin kita pakai gitu. Nah, hal tersebut itu bisa diperbaiki atau diubah oleh pihak startup sendiri. Sementara kalau resiko eksternal seperti perubahan peraturan pemerintah, kondisi ekonomi, persaingan, atau perkembangan teknologi, itu tidak dapat dikendalikan secara langsung. Nah, namun startup itu tetap bisa mengurangi dampaknya dengan melakukan antisipasi di awal, kemudian beradaptasi, dan menyusun strategi mitigasi risiko yang tepat. Jadi, meskipun kedua jenis risiko itu harus dikelola, tapi risiko internal yang lebih besar peluangnya untuk dikendalikan oleh perusahaan. Begitu, Bu. Iya, Kemudian yang kedua itu cara mengontrol risiko tersebut, Bu ya, agar tidak masuk ke zona merah. betul. Menurut saya itu cara mengontrolnya itu adalah mengidentifikasi risiko tersebut, Bu, sejak awal. Menilai tingkat dampaknya dan kemungkinan terjadinya. Kemudian lalu membuat langkah-langkah bagaimana cara kita mengatasinya dari setiap risiko yang ada. Kemudian nanti perusahaan juga harus tetap mengevaluasi secara berkala atas resiko tersebut gitu. Kemudian solusi yang paling efektif itu bukan hanya mengatasinya setelah muncul, tapi juga melakukan perencanaan yang matang, menjaga kondisi keuangan perusahaan, meningkatkan kualitas SDM, dan menerapkan SOP yang jelas, serta selalu beradaptasi terhadap perubahan pasar dan regulasi. Sudah sekian, Bu, jawaban dari saya. Mohon koreksinya, Ibu. Iya, oke. Terima kasih ya Mbak Etika. Ya, tadi jawaban dari Mbak Etika itu sudah menyimpulkan paparan kelompoknya ya sebenarnya. Jadi apa yang harus kita perhatikan dalam ketika kita mau menganalisis apa namanya risiko usaha yang kita miliki gitu ya. Oke, baik kalau begitu rekan-rekan kelompok 8 boleh di stop share. Terima kasih atas paparannya. Eh, kita berikan apresiasi yang sebaik-baiknya untuk paparan dari kelompok 8 terkait dengan risiko usaha. Kalau begitu, next Vicon itu we will kita akan Vicon di 14 Juli ya, rekan-rekan ya, Selasa insya Allah. Nanti ya untuk kelompok 9 dan kelompok 10. Jadi kelompok 9 akan berbicara dengan 10 tipe inovasi dan kelompok 10 berbicara tentang bisnis model Canvas. Gitu. Sebenarnya ini materi yang masih anget. Baru kita pelajari di LMS juga ya. Jadi mungkin nanti bisa apa namanya langsung didiskusikan juga di Vicon. Baik, kalau begitu rekan-rekan yang telah join Zoom hari ini, join Vicon kelima hari ini, terima kasih rekan-rekan AK604 yang sudah bergabung.
Semoga apa namanya yang masih dalam perjalanan atau masih di kantor selamat sampai di rumah gitu ya. Terima kasih sudah bergabung di Vicon malam ini. Kita akan bertemu lagi 14 Juli ya tadi kalau nggak salah hari Selasa. Saya akhiri Vicon kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya izin tutup ya rekan-rekan ya. Terima kasih, Bu. Bu, Ya. sehat